yang dosa serta hilafin dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimahumullah. Beberapa hari yang lalu saudara kita mengalami musibah yang cukup besar, yaitu banjir bandang dengan tanah longsor, yaitu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sebenarnya musibah-musibah tersebut sudah sering terjadi di negeri kita ini, seperti juga angin puting beliung, gempa bumi, gunung meletus, bahara, dan juga termasuk musibah yang tidak kalah dahsyatnya, yaitu perekonomian kita semakin terpuruk. Perusahaan banyak yang bangkrut, perdagangan banyak yang failing, PHK di mana-mana, pengangguran semakin banyak, harga-harga semakin tinggi, biaya hidup yang semakin tinggi, memaklukan pendapatan semakin anjlok, pejabat semakin kaya, rakyat semakin susah, hukum tajam ke bawah, hukum ke atas. Ini juga musibah. Musibah tersebut menjadi pasti atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita Allah dan surat 64 dan 11, Alhamdulillah sudah syaitan wajib ma'atau dari musibah istilah bi'istillah wa ma'yu'idillah yang dikontrol. Apa saja musibah yang menimpa seseorang, pasti itu adalah atas izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk pada hatinya. Dan Allah terangkan pula kepada siapa musibah-musibah itu terjadi. Dan dalam surat 4 ayat 79 Allah berfirman, ma'asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asabaka min hasanatin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Apa saja kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, itu semuanya datangnya dari Allah. Dan apa saja yang musibah, kejelekan, keburukan yang menimpa diri kamu, itu adalah akibat ulah perbuatan kamu. Dan Allah mengutus Muhammad kepada semua manusia sebagai utusan Allah, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jangan cuma yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila musibah-musibah itu menimpa seorang yang beriman, maka itu adalah ujian. Ujian dari mana pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang beriman itu sabar, tetap istiqomah dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Alhamdulillah syaitan dari kalau nabulan aku bisa injil roh di wajib wa nafsi min al-amwal wa al-anfusi wa al-samarat wa al-syirk sahihi. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan beri ujian kepada mereka, yaitu rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan keuangan, kekurangan jiwa. Dan dikabarkan kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang apabila mendapat musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah, mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sabar menerima musibah. Itu ujian dari orang beriman. Tetapi apabila musibah itu menimpa orang-orang kafir, orang yang mengingkari ayat Allah, maka itu adalah siksa atau azab. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzabtum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan dikatakan dari Allah memaklumkan, jika kamu bersyukur akan kami tambahkan nikmatnya kepada kamu, dan jika kamu mengingkari maka aku akan azab kamu dengan azab yang pedih. Padahal dalam tafsir
menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah jika kamu beriman kepada Allah, pasti akan ditambah keberkahan nikmatnya. Dan mereka yang kalian kafir, mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah, maka kamu akan diazab dengan azab kabur. Maka muslimin rahimahni rahimahullah. Apa penyebab? Pasti ada sesuatu penyebab. Kenapa Allah kelihatannya tidak segan-segan menunjukkan berbagai macam musibah kepada kita? Paling inti pertamanya yang paling besar penyebab musibah itu adalah para penguasa negeri ini dari sejak zaman Soeharto hingga saat ini tidak pernah memberlakukan hukum Allah untuk mengatur rakyatnya di negeri ini. Mayoritas rakyat kita, bangsa kita adalah umat Islam, dan bahkan penguasa negeri ini beserta alat-alat pemerintahan negeri ini adalah umat Islam, tapi tidak pernah diterapkan hukum Allah di negeri ini sampai saat ini. Dan ini adalah suatu musibah, suatu undangan kemarahan Allah. Dan bukan itu saja, para penguasa negeri ini pun mengadopsi, selain menolak hukum Allah, juga mengadopsi hukum selain hukum Allah, sistem penguatan orang-orang kafir. Di antaranya pertama adalah sistem sekularisme. Menguasa negeri kita ini mengadopsi sistem sekularisme, yaitu sistem yang memisahkan antara negara dengan agama. Agama tidak boleh diatur dengan Islam. Islam cuma dibolehkan mengatur sholat, puasa, zakat, haji saja. Islam cuma boleh adanya di dalam masjid saja, tidak boleh mengatur negara. Itulah sistem sekularisme yang dianggap oleh negeri kita. Padahal dalam jelas kalau berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya alladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke seluruh dalam Islam secara totalitas. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, kemudian dapat orang musuh yang nyata bagi kalian. Allah berkata kepada kita, artinya apa? Negara kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita harus diatur dengan nilai-nilai Islam. Kalau kita tidak mau mengatur dengan nilai-nilai Islam, pasti kita terjebak oleh rayuan-rayuan setan. Pasti kekufuran, pemungkaran, kesyirikan, pemaksiatan, kezaliman akan terjadi kalau tidak melaksanakan syariat Allah. Yang kedua, penguasa negeri ini pun mengadopsi sistem liberalisme, yaitu sistem yang bebas sebebas-bebasnya. Semuanya halal di mata liberalisme. Dan liberalisme ini menciptakan yang namanya hak asasi manusia, yaitu dibawa untuk mengayomi masyarakat untuk melakukan apa saja sebebas-bebasnya, tidak ada hal. Maka tidak aneh kalau di negeri kita ini marak yang namanya perjudian, perzinaan, riba, kemaksiatan. Semua orang yang di dalam Allah itu hampir merajalela karena sistem liberalisme. Apabila ada sekelompok orang yang mengkritik atau melarang orang yang melakukan maksiat, justru yang ditangkap adalah yang mengkritik, bukan pelaku maksiat yang ditangkap, tetapi yang pelaku syirik itu yang ditangkap. Ini yang terjadi di negeri kita. Dan Rasulullah SAW bersabda hadisnya, "Idza zahara zina wa riba fi qaryatin wa qad ahallu bi anfusihim 'ala Allah." Rawahu Hakim.
Sungguh apabila telah nampak zina dan riba di suatu kampung, maka sungguh telah halallah bagi diri mereka azab Allah. Ini cuma dua, riba dan zina. Kalau mereka akan diazab oleh Allah, apalagi banyak yang terjadi. Bukan cuma zina dan riba saja. Kuntik, inilah kita ini jangan kuntik apa saja, maksiat yang tahu. Yang ketiga, penguasa ini mengadopsi sistem pluralisme, yaitu pemahaman yang mengatakan semua agama sama, menyatakan semua pemahaman itu sama-sama benar. Tidak ada yang salah. Ini sistem pluralisme. Jadi Islam yang konsepnya tauhid mengesahkan Allah, dan mana Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluknya, disamakan dengan Kristen yang Tuhan yang tidak, disamakan dengan Buddha yang Tuhannya takut, disamakan dengan Hindu yang Tuhannya banyak dan lain sebagainya. Ini adalah proses sistem yang sesat menyesatkan jadi di negeri kita ini. Padahal dengan sangat pasti asal Allah berfirman dalam surat 3 ayat 19, Inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diakui dan diridhoi oleh Allah adalah Islam. Din dalam tafsir bahasa Arab itu pengertiannya bukan hanya agama, tapi undang-undang, hukum syariat, pegangan hidup, fakta pokok, wajib lain itu adalah din. Adalah Islam yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Yang ketiga, yang keempat, maka kita ingin mengadopsi namanya sistem demokrasi, yaitu sistem yang mana mempertahankan manusia. Di dalam sistem demokrasi ini, kedaulatan tertinggi di tangan yang naudzubillah. Padahal Allah berfirman dalam ayat 67, "Inna mulku illa lillah, yaqulu Allah wa rasuluhu." Hukum yang berhak menetapkan undang-undang itu hanyalah Allah. Dan dalam demokrasi ini pun ada yang namanya suara rakyat adalah suara umat. Vox populi, vox Dei bahasa Latinnya. Artinya apa? Suara rakyat disamakan dengan suara Tuhan. Alhamdulillah. Padahal Allah berfirman dalam surat 40 ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak ada yang tidak boleh diserupakan Allah dengan sesuatu pun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jangan lupa yang mudah-mudahan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah beberapa yang mana Allah melakukan dengan yakin-yakinnya, maka itulah usaha yang tidak akan jauh bumi dan pahalanya akan percuma biasa. Kalau berfirman, lain asal dalam botol nawalukan, walaupun mengakuin. Jika tampak dan hidup akbar, hidup besar, ini sedikit besar, maka segala amalan perbuatannya dihapuskan pahalanya oleh Allah dan amalnya adalah sia-sia. Dan kalau semuanya sistem buatan sistem orang-orang kafir itu selalu diadopsi sampai kalau saja maka sulit kemungkinan musibah akan diangkat oleh Allah. Sebagai ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat mulia yang berlaku ayat 26. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw wa fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami limpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila mereka menustai ayat-ayat Allah, alergi dengan syariat Allah, bahkan memusuhi, memerangi syariat Allah dan memerangi ulama-ulama kebenaran syariat Allah, saat Islam mengatakan maka kami akan juga musibah
kepada mereka akibat dosa yang mereka lakukan. Wahai muslimin rahimahumullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tak peduli dengan hukum Allah. Mari kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya lebih tidak yang mayoritas bentuknya beragama kita. Sebetulnya tidak mustahil, karena di kita ini mayoritas beragama kita kok sangat sulit sekali Islam ditegakkan di dalam kita. Mudah-mudahan kita bisa berperjuangkan agar kita bekerja di kita ini akan mendapatkan negeri yang bersatu Thayyibatul Ghafur. Waktu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghafali wajah kebilafi nalaya diwajibkan wa taqabbal minna itu bila wa tabi'ahu wa tabi'ahu wa tabi'ahu innahu huwal ghafurur rahim.